Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Dayatullah dengan NIM 2022 11094. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Metode Inferensi Memdana beserta kasus soalnya. Lalu selanjutnya ada penlatar belakangnya. Metode inferensi Mamdani adalah salah satu teknik paling populer dalam sistem inferensi fusi. Dikenalkan oleh Ibrahim Mamdani pada tahun 1975. Metode ini digunakan untuk menangani masalah pengambilan keputusan yang kompleks dan tidak pasti. Dalam konteks sistem fusi, metode ini menggabungkan logika fusi dengan kontrol berbasis aturan untuk menghasilkan output yang lebih manusiawi dan intuitif. Konsep dasarnya fusi set. Fusi set adalah konsep yang menyatakan bahwa elemen dalam suatu himpunan memiliki derajat keanggotaan. Berbeda dengan himpunan klasik yang memiliki keanggotaan 0 atau 1. Fusi set memungkinkan nilai keanggotaan dalam rentan 0 atau 1. Ini sangat berguna untuk menggambarkan ketidakpastian dan ambiguitas dalam informasi. Fungsi keanggotaan. Fungsi keanggotaan adalah fungsi yang menggambarkan derajat keanggotaan suatu elemen dalam fungsi set. Fungsi ini dapat memiliki berbagai bentuk yang seperti yang pertama segitiga digunakan untuk mendeskripsikan nilai yang memiliki satu puncak. Lalu yang kedua trapesium digunakan ketika ada dua puncak memungkinkan rantai nilai yang lebih luas. Lalu selanjutnya konsep dasar. Aturan fusi. Aturan fusi adalah pernyataan berbentuk jika maka yang digunakan untuk menggabungkan variabel input dengan output. Misalnya, jika suhu tinggi dan kelembapan rendah, maka status pendingin adalah sedang. Adapun langkah-langkah inferensi Mamdani yang pertama, fungsifikasi adalah proses mengubah nilai skrip, nilai atau nilai pasti menjadi nilai fungsi menggunakan fungsi keanggotaan. Proses ini penting untuk mengatasi ambiguitas dalam data. Lalu yang kedua, aplikasi aturan. Setelah nilai fungsi diperoleh, aturan fungsi diterapkan. Setiap aturan menghasilkan output fungsi yang berdasarkan derajat keanggotaan dari input. Lalu yang ketiga, agresi output. Agresi output adalah proses menggabungkan semua output fungsi dari aturan yang relevan untuk menghasilkan satu output fungsi. Metode ini umum digunakan untuk agresi adalah metode maksimum di mana nilai maksimum dari output fungsi diambil. Lalu yang keempat, defusifikasi. Defusifikasi adalah proses output yang nilai script. Metode paling umum digunakan adalah metode konservatif di mana titik pusat area di bawah fungsi keanggotaan dihitung. Lalu yang lalu selanjutnya kasus contoh sistem kontrol suhu ruangan. Deskripsi kasus. Sistem kontrol suhu ruangan bertujuan untuk mengatur pemanas berdasarkan dua variabel input. Suhu ruangan adalah dan kelembapan. Tujuannya adalah untuk memutuskan apakah pemanas harus dinyalakan, dimatikan, atau diatur pada tingkat sedang. Adapun variabel masukannya, suhu ruangan rendah 0 sampai 20 Celcius, sedang 15 sampai 25 Celcius, tinggi 20 sampai 30 Celcius. Kelembapan rendah 0 sampai 40%, sedang 30 sampai 70%, tinggi 60 sampai 100%. Fungsi keanggotaan suhu ruangan rendah. Fungsi keanggotaan berbentuk segitiga dengan titik 0,1 20,0. Sedang fungsi keanggotaan berbentuk segitiga dengan titik 15,0 20,1 25,0. Tinggi fungsi keanggotaan berbentuk segitiga dengan titik 20,0 30,1. Kelembapan rendah. Fungsi keanggotaan berbentuk segitiga dengan titik 0,1 40,0. Sedang sedang fungsi keanggotaan berbentuk segitiga dengan titik 30,1 60,0 70,0. Tinggi fungsi keanggotaan berbentuk segitiga dengan titik 60,0 100,1. Ada pengaturan fusi. Contoh aturan fusi untuk sistem kontrol suhu. Yang pertama, jika suhu adalah rendah dan kelembapan adalah rendah, maka pemanas adalah tinggi. Yang kedua, jika suhu adalah rendah dan kelembapan adalah sedang, maka pemanas adalah sedang. Yang ketiga, jika suhu adalah sedang dan kelembapan adalah rendah, maka pemanas adalah sedang. Jika suhu adalah tinggi dan kelembapan adalah tinggi, maka pemanas adalah mati. Misalkan, suhu ruangan saat ini adalah 18 Celcius dan kelembapan adalah 50%. Adapun langkah-langkah inferensi fusifikasi suhu rendah, kita dapat melihat di sini langkah-langkahnya, langkah-langkah inferensi.
Lalu selanjutnya aplikasi aturan. Aturan 1, jika suhu ruangan adalah rendah 0,1 dan kelembapan adalah rendah 0,0, maka pemanas adalah tinggi 0,1. Aturan 2, jika suhu adalah rendah 0,1 dan kelembapan adalah sedang 0,67, maka pemanas adalah sedang 0,1. Aturan 3, jika suhu ruangan adalah sedang 0,0 dan kelembapan adalah rendah 0,0, maka pemanas adalah sedang 0,0. Aturan 4, jika suhu adalah tinggi 0,0 dan kelembapan adalah tinggi 0,0, maka pemanas adalah mati 0,0. Akurasi output pemanas tinggi 0,1, pemanas sedang 0,1, mengambil maksimum dari output untuk setiap kategori pemanas. Spesifikasi menggunakan metode Controid, kita menghitung nilai skrip dari output fungsi. Misalnya jika fungsi keanggotaan untuk pemanas sedang adalah segitiga dengan puncak di 0,5 dan basis di 0,1 dan 1,0, kita dapat menghitung titik pusatnya. Adapun kesimpulan dari PPT saya ialah dengan menggunakan metode inferensi Mamdani, sistem dapat menentukan bahwa pemanas harus diatur pada tingkat sedang berdasarkan input suhu ruangan, suhu dan kelembapan. Pendekatan ini memungkinkan sistem untuk membuat keputusan lebih manusiawi dan responsif terhadap kondisi yang ada. Sekian dari pemaparan PPT saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah, Alpi, di mana dilihat?